Untuk itu kami juga meminta kesediaan juga didampingi oleh Kapolsek Kampar Kiri, kemudian Camat Gunung Sahilan, Bapak Repolres AG, kemudian Mama dan PJ Kepala Desa Kebun Durian tentunya untuk juga dapat mendampingi kami, silahkan. Baik, tentunya boleh didampingi terlebih dahulu oleh tokoh agama, juga didampingi oleh Kapolsek, kemudian Camat Gunung Sahilan. Baik Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan kami persilakan pula kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk dapat menandatangani prasasti, disilahkan. Dan selanjutnya kami juga memberikan sebuah cindramata Ustadz untuk Ustadz tentunya yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Alirman, ini berupa shawl. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan tentu kembali kepada yang mendampingi untuk dapat duduk, namun kepada Profesor Haji Abdul Somad LC DESH PhD kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi bihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu sodonya, sehat? Lah siap puasa? Bunyinya condolah puasa orang pabunduan. Mudah-mudahan sodo sehat walafiat, amin. Menyambut bulan puasa Ramadan 1445, ambo diminta untuk menyampaikan tablik akbar dan menandatangani prasasti peresmian Masjid Tengku Abdurrahman di Kobunduyan, Kecamatan Gunung Sahilan. Padahal ambo indah ikut membebaskan tanahmu. Ambo tidak ada memboli dan mengirim semen agak satu sak. Masjid nulah siap, uanglah sembayang. Pas tanda tangan prasastinyo, namo ambo nan tertulis di situ. Indah ada nama Pak Camat, indah ada nama Pak Haji Alirman, indah ada nama Ibu. Deko uang yang sodoh datang dari Pokang Bau nak poi ke Lipek Kain, dari Pokang Bau nan akan poi ke Sumatera Barat, dari Pokang Bau yang akan ke Batu Tilam. Mereka singgah sholat ke Siko dan ditengoknya nama Ustadz Abdul Somad. Disangkonya ambo na membangun masjid. Ambo menumpang tuah, menumpang namo. Ambo senang, ambo bahagia. Tapi dalam lubuk hati nan paling dalam ada jua secomeh dalam hati ambo. Dan ambo comeh kan beko di akhirat kepada Abdul Somad dipersilakan masuk surga secara seremonial saja. Dia indah ikut membangun masjid, hanya tanda tangan saja. Tapi ambo yakin dan percaya Bapak Ibu saudonyo ikut mendoakan ambo masuk surga bersama orang yang membangun Masjid Tengku Abdurrahman itu insyaallah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Jadi Bapak Ibu,
Nan ulun membangun masjid belum ada tompek di surga. Ambo memang hendak membangun masjid, tapi nan ando tanda tangan itu ada juga tompeknya di surga. Itu ndak ada hadisnya. Ambo suang buat. Insyaallah sodo awak iko masuk surga insyaallah. Nanda menyobi amin masuk surga, cuma agak lama gitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Itu keyakinan awak. Uang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Maka jago anak cucu keturunan awak, jangan sampai murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kalau daripada ahlu sunnah wal jamaah. La ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sesudah zikir awak sabui kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu awak hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu, dengan itu awak akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Masjid Tengku Abdurrahman sampai hari kiamat indah akan sunyi dari uang dan salat berjamaah. Ambo jamin itu. Di apa? Sebab masjid yang di pinggir jalan, jalan lintas antar provinsi, strategis, sodoang akan lalu. Kalau tidak percaya cakap ambo, perhatikan itu. Tiap hari pasti akan ada mobil yang parkir di situ. Parkir, 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 parkir. Tolong buatkan satu baliho. Jangan sekedar parkir untuk kencing. Sebab banyak masjid tapi jalan nih kok kebanyakan orang hanya lalu. Jangan sampai bapak ibu yang lalu di jalan Pekanbaru arah ke Kuantan Singingi, lalu kemudian mampir ke Masjid Tengku Abdurrahman dan tulis dalam catatan singgah, 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 keterangan kencing, 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 kencing. Sempat-sempatkan. Maka kalau ada toilet Masjid Tengku Abdurrahman, kalau ada toiletnya 10 pintu dan 9 berkunci. Sebab awak khawatir WC kok kotor, sodo uang lalu. Tapi ada satu WC dan awak buka. Sebab mungkin ada orang nan tersosak, ada orang nan kebelet, ada orang nan susah berjalan. Makanya mampir insyaallah. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah pulolah urusannya pada hari kiamat. Musafir-musafir yang lalu lalang, mengantuk, pone, singgah. Mau buang air besar, buang air kecil, singgah. Sholat berjamaah, singgah. Orang yang paling beruntung di Kobunduyan, ambo jamin adalah orang yang membangun masjid iko. Mudah-mudahan Masjid Tengku Abdurrahman kau menjadi inspirasi semakin banyak anak muda awak yang giat bertanam kelapa sawit, yang semangat untuk berkebun, dan insya Allah hasil daripada duit. Kalau uang kebun durian iko banyak duitnya, bukan karena rumahnya besar, bukan dek mobilnya elok, bukan karena cincin omehnya banyak, tapi dengan membangun mas. Kalau ada uang kebun durian, rumahnya godang, tinggal. Mobilnya mewah, tinggal. Bini, mohon maaf ibu, boleh hamba bertanya? Tidak sakit hati. Kalau apa kau meninggal, ibu mau ikut? Boleh pak. Kebun tinggal, rumah tinggal, motor tinggal, sodo tinggal. Apalagi motor yang kredit belum lunas. Makanan kekal abadi adalah masjid. Maka orang yang membangun masjid adalah orang yang cerdas. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Orang yang cerdas, bukan yang IQ-nya 2 tui. Orang yang cerdas, mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, inya beramal apa nan akan mengalir sesudah inyo mati.
Doakan supaya Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad sebelum mati bisa membangun masjid. Amin. Ambo terpikir di utak Ambo, kalau Ambo bangun masjid, nama masjidnya Masjid As-Somad. Tapi sesudah sampai ke Siko, Ambo tengok nama masjidnya Masjid Tengku Abdul Rahman. Bukan dibuat Masjid Tengku Alirman. Tapi tidak ada namanya nya sobi. Nama masjidnya indak namanya. Nama prasastinya juga indak namanya. Inyo ingin nama hanya dicatat oleh para malaikat saja. Diselamatkan Allah dari riak dan sum'ah. Ustaz-ustaz Abdul Somad saja namanya Bui. Ambo sabu iko untuk motivasi bagi anak-anak muda awak, bagi uang masyarakat yang ada di Kabunduyan supaya bersiap-siap karena semua kita akan mati dan diantara yang mengalir sampai hari kiamat adalah tanah wakaf, tanah masjid. Tanah wakaf Masjid Tengku Abdul Rahman 3, la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Lain daripada itu akan dijual oleh ahli waris, akan diwariskan ke anak cucu istri menantu, dan akan dihibahkan kepada orang lain. Inilah tanah masjid yang kekal abadi sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setiap awak dan malam iko hadir dalam peresmian iko menambil iktibar dan pelajaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi qari'ah awak membaca ayat Al-Baqarah 183. Qari'ahnya juara internasional DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Dikumpulkan sodo kerajaan kesultanan Melayu dan ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand Selatan. Dan juara 1 adalah qari'ah kita. Engkau pun motivasi, mudah-mudahan anak-anak awak semakin semangat belajar Al-Quran insyaallah. Amin. Ayat yang nyoba baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yang diundang untuk masuk ke Ramadan, amanu, hanya yang beriman saja. Dan indak beriman tidak wajib melaksanakan puasa. Itulah maka menjelang masuk bulan puasa, awak perbaiki iman awak. Mungkin iman awak kelakon itu, mungkin iman kita ini sudah keluar dari badan kita. Apakah bisa iman itu bisa keluar dari badan? Ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang nambah zina imannya keluar. La yashribu syaribu hina yashrabu hina wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar imannya keluar. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri imannya keluar. Orang yang minum khamar imannya keluar. Orang yang berzina imannya keluar. Orang yang minum khamar mencuri imannya keluar. Orang yang main slot imannya keluar. Orang yang minum yang menghilangkan akal imannya keluar. Maka cara mengembalikan iman, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ko punya murid namanya Ikrimah. Ikrimah bertanya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa keluar dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab, wasyabbaka baina asabi'i, tangannya jalin jari jemari, summa naza'ahu, kemudian dia lopeh, hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lopeh dari badan. Iman kau bisa kolo dari badan, lopehnya dari badan. Hina taba, ketika orang bertaubat, ada waktunya bertaubat, baliklah imannya balik ke dalam. Mudah-mudahan dengan acara malam iko baliklah iman awak balik ke dalam insyaallah. Malam apa kok? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa. Tinggal 3 malam lagi. Maka sesudah itu awak pun puasa. Maka dalam 3 malam ikulah awak mengembalikan iman. Bagaimana cara mengembalikan iman? Bertaubat nasuha. Maka kembalikan iman dengan solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini
lillahi ta'ala. Dan seelok-eloknya mandi taubat. Sesudah mandi taubat, jadi sesungguhnya mandi belimau itu mandi taubat. Di Kebun Duyan ada mandi belimau. Di tempat lain tak belimau lagi, bersampo, bersabun. Mengapa disebut belimau? Sebab uang dulu kalau nado sampo, kalau nado sabun, dia pakai limau, pakai bunga. Terserah mau pakai limau, mau pakai bunga. Intinya itu adalah niatnya mandi taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang nan berlaku bersikap salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Summa yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Makanan selama itu imannya kolo, imannya lopeh, imannya tanggal, imannya jauh, baliklah imannya ke dalam. Mudah-mudahan iman awak iko balik lagi ke dalam. Bapak Ustaz tak pandai menyanyi-nyanyi pakai lagu-lagu, istighfar ambo lui-lui aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Saya istighfarnya tidak bisa pakai suara Pak Ustaz, dalam hati. Istighfar dalam hati elok, istighfar pakai suara elok, didongam di telinga, diingat di akal awak. Istighfar pakai lagu pun tidak salah. Jangan saling menyalahkan. Yang istighfar berlagu jangan nyalahkan yang istighfar diam. Yang istighfar diam jangan menyalahkan istighfar yang bersuara. Sebab kalau yang sesama beristighfar berkelahi, yang golak dan indah beristighfar, maka insya Allah sodonya baik. Insya Allah mudah-mudahan awak sodonya beristighfar. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja, sampai hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, susah hatinya disonangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, inya diberi Allah rezeki dari jalan nan indah disangko-sangko. Mudah-mudahan ketiganya awak mendapat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berapa kali awak beristighfar saya semalam? Kenapa biskon tak bonti lalu? Sebab awak di tepi jalan Ustaz. Itulah resiko pengajian di tepi jalan. Bayangkan bapak-bapak awak yang membawa truk iko meninggalkan anak istri mencari nafkah. Mereka tidak bisa ikut pengajian sama awak. Hasil duitnya lonton tu dapat membangun masjid. Mungkin solat bertinggalan hanya untuk mencari makan, mencari nafkah. Maka nikmat besar bagi kita. Kita doakan supir-supir truk ini singgah untuk sholat jamak qasar, jamak takdim. Kalaupun tak bisanya mendengar ceramah secara live, insya Allah dia dengar melalui streaming. Iko kameranya itu direkam. Kenapa banyak banau kamera? Nan godang iko untuk YouTube, nan ketek untuk TikTok. Sodo jalur dakwah awak pakai. Jadi supir-supir truk, supir bis yang lalu lalang musafir mencari nafkah, mereka bisa sholat singgah ke Masjid Tengku Abdul Rahman. Mereka bisa mendengar pengajian melalui channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Nah, itu iklannya mesti ada memang. Hasil daripada YouTube itu, duitnya sodonya masuk ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di mana Tabung Wakaf Umat Kebuya? Kalau dari jembatan Leton arah ke Simpang Bingung, sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Kalau lui toi itu ke Medan, belok ke kiri sebelum TPU, Taman Pemakaman Umum. Sebelum ke TPU singgah kejap di YTWU. Kalau lah sampai ke TPU jangan lagi ke YTWU.
Sebab kami tidak menemo hantu. Bukan berarti uang lah mati itu jadi hantu, tidak. Maka suambo kalau lah mati awak tidak ada gunanya lain. Tapi selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, datanglah ke YTWU. Sodo uang yang datang dari Jakarta, ambo bawa ke YTWU. Datang Buya Yahya, kami bawa ke YTWU. Datang Ustadz datang Ustadz Hanan At-Taki, kami bawa ke YTWU. Datang Ustadz Taki Malik, kami bawa ke YTWU. Datang ulama dari Mesir, Profesor Syekh Usama Al-Azhari, kami bawa ke YTWU. Datang Daniel Mananta, indah Islamnya, kami bawa juga ke YTWU. Sodo orang dan menengok bangunan YTWU, menengok pagaunya, menengok gedungnya, menengok asramanya. Asal sampai ke situ, contoh menengok kucing Anggora. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjang umur, sehat badan. YTWU ko nama pesantrennya Nurul Azhar. Ambo dengan Ustaz Al-Nokko dulu kuliah di Al-Azhar. Kami ingin cahaya Al-Azhar itu sampai, maka kami buat namanya Nurul Azhar. Setahun 25 orang gratis, 2 tahun 50 orang, 3 tahun 75 orang. Iko masuk tahun keempat 1 orang gratis. Doakan supaya anak-anak Eko menjadi para penghafal Quran. Tapi untuk yang berbayar sudah juga bisa. Tapi untuk tahun Eko lah tutui. Anak bapak ibu daftarkan di tahun 2025 nanti. Jangan lupa daftar segera, hubungi nomor kontak berikut, kuota terbatas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pondok itu bukan punya Ustadz Abdul Somad, bukan punya Ustadz Al-Nab Dinar, bukan punya Pak Repol. Sebab Pak Repol pun masuk dalam pembina yayasan, tapi itu adalah milik umat. Kami sudah tanda tangan bahwa pesantren Nurul Azhar, yayasan tabung wakaf umat, itu milik umat kaum muslimin muslimat yang ada di Riau, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Kami ingin kalau kami mati mengalirlah pahalanya, sama seperti Pak Alirman dan keluarga, ibu, anak-anak mendapat aliran pahala dari Masjid Tengku Abdurrahman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mandi taubat sudah. Eko di Kampung Duyan, Kobun Duyan kok ada sungai, ada. Besok kalau ada mandi beli mau di sungai, dan biasa mandi beli mau kok dibuat uang di sungai. Boleh kami mandi beli mau di sungai Buya? Apa salahnya? Tapi ada fatwa dari Majelis Ulama Sumatera Barat, katanya mandi beli mau kok haram. Mandi beli mau apa salahnya elo? Nan salah itu bukan mandinya, pakai keyboard pulo di tepi sungai. Isu awak nak puasa, hari kola dipakai berbonceng-bonceng, berdua dia teban. Membuat maksiat, membuat dosa. Maka awak sebagai orang tua, ibu-ibu tanya anaknya, isu kan puasa, anak kemana? Akan mandi berlimau, berbonceng-bonceng. Mandinya tak salah, beli maunya tak masalah. Yang masalah adalah membonceng-bonceng laki-laki tak mahram. Maka bapak ibu mesti tegas. Pak, kami jalan sebentar ya ke tepi sungai mandi. Tidak, sekali tidak. Tapi ibu mesti tegas juga. Jangan sampai bapaknya tegas. Tidak, datang ibu dari belakang. Boy lawak dulu lebih parah dari itu. Kalau kau nanya anak-anak awak, maka awak sama-sama menjago. Siap bapak dan ibu menjaga anak-anaknya? Kok bapaknya ibu menjaga anak, bapak ibunya pula tidak terjaga. Insya Allah kita saling menjaga. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Kalau dibuat condo iko Buya, dibuat condo iko di sungai itu mah. Iko dibuat tali, dan niko laki-laki sodonya, dan niko perempuan sodonya. Boleh. Tidak salah, tidak bercampur. Laki-laki menutup aurat, perempuan menutup aurat, mandinya tidak salah. Apalagi kalau mandinya di sungai. Kalau sampai ke tengah, itu kalau di tengah mandi taubat, bukan cuma dosanya hilang, uangnya hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan salahkan tradisi nenek moyang awak dulu. Kini yo awak mandi sehari 3 kali, mandi pakai sabun, pakai sampo. Di masjid awak pakai kipas angin, ada puluh harum semerbak parfum dipasang di dinding 3 tiap 5 detik. Zaman dulu mana ada? Itulah maka nenek moyang awak dulu, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama awak mengajak untuk mandi ke sungai sehari sebelum puasa. Sebab apa? Malam akan sembahyang tarawih. Jadi sore itu nyala mandi lah, bersih lah, belimau, hilang bau-baunya, sembahyang ke masjid. Bayangkan kalau tidak mandi sore itu, malam bau ikan salai. Jadi coba kita berpikir, jangan awak berpikir kini, berpikir 100 tahun yang lalu, supaya tidak menyalahkan nenek moyang awak. Fusma sofa da'ma kadar, ambil yang jernih, hilangkan yang tidak baik. Ambil yang jernih, hilangkan yang keruh. Saya lama menganalisa tentang mandi ini. Yang baik-baiknya saya ambil, yang buruk-buruknya saya buang. Kira-kira ceramah Ustaz Somad jelas? Jadi kalau ada orang namanya Bi, Ustaz ngau ceramah Ustaz Somad, ini tidak jelas. Telinga waang poka. Ustaz dengar ceramah Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas. Bukan tak joleh. Kalau waang tonton dari awal sampai akhir joleh. Waang nonton yang semenit, dasar tak punya paket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Allah lah selesai. Mandi tobat, sembahyang sunat tobat, beristighfar, kepada Allah lah selesai. Apakah kepada jiran tetangga sudah selesai? Belum. Banyak duit ibu, banyak duit bapak menangi di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan dosa hamba pada uang kebun duyan. Bisa? Tidak bisa. Makanya ada tradisi awak mengundang orang makan ke rumah sebelum bulan puasa. Itu termasuklah undangan makan ke rumah Pak Alirman tadi, Masya Allah. Ikan baungnya susah diungkapkan dengan kata-kata. Belum lagi duyannya. Ambo di kebun duyan, memanglah duyan. Ambo tanya, iko duyan dari kebun duyan? Indah dari topik lain. Masya Allah, tabarakallah. Ambo tak tengok pula iko ada. Iko apa kok? Iko rotan Pak Ustaz. Masya Allah, selama iko awak tahu rotan kok kursi. Barulah terjawab pertanyaan ambo. Kenapa lah tidak disediakan kursi? Rupanya lah habis digulai. Rotan dan ambo makan rotan. Loma. Masya Allah, tabarakallah. Nah, iko masih ada kesempatan untuk mengundang 3 malam lagi. Malam Ahad, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tidak mesti malam, siang pun bisa. Undang jiran, tetangga, kawan, sahabat, sodonyo, boy makan, boy minum. Asal sudah itu kata sambutan. Jiran, tetangga, kawan, nambo, sodonyo. Jiran nanado di kebun sawit, di kebun kota. Assalamualaikum, mungkin ambo ada silap salah. Sudikah jiran tetangga memaafkan ambo? Dek uang kola konyang. Maaf, kira-kira selesai tidak. Assalamualaikum awak bertetangga. Mungkin berondol kalian ada ambo ambil tidak banyak, agak 3 ton. Mungkin gotah kalian ada tambik di ambo. Mungkin sempadan tanah ada ambo segeser sikit, tidak ambo sengaja, tidak sengaja tergeser 5 meter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangko kalau awaklah banyak pergi haji ke Mekah, kalaulah awak banyak tarawih, kalaulah hatam Quran berkali-kali, lalu awak sangka awak selamat di akhirat. Jangan sangka selamat kalau tidak baik kepada kawan, saudara dan sahabat. Maka malam iko alhamdulillah. Kalau indak dibuat tablik akbar malam iko, indakkan basuh ambo sama Tuan Guru Saidul. Tuan Guru lah jadi PJ Kades loh Tuan Guru Saidul. Tuan Guru Saidul ko kakak kelas ambo waktu ambo kuliah di IAIN. Inyo angkatan 9 ompek inyo. Kini nyola punya pondok pesantren, ambo lah 2 kali ke pesantren nyola. Daftarkan anak-anak awak, pesantrennya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inyo alumni dari Buya Bahtiar Daud Islamic Center Al Hidayah Kampar. Inyo Masya Allah tabarakallah, ambo salut dengan inyo. Awak doakan Tuan Guru Saidul sehat walafiat. Kalau tidak dibuat acara malam itu, indak basuh ambo dengan nenek mama alim ulama.
Bersuara sama Pak Camat, bersuara sama Pak Kapolsek, sama Pak Dan Ramil, sama Pak Kades. Inyo 2 periode Kades, tapi namanya ndak ada desa. Namamu ada tertulis mana namamu tadi? Desa itu singkatan dari Diplom Etude Superior Approfondi. Diplom Etude Superior Approfondi, bahasa Perancis. Sebab ambo S2 dulu di Maroko. Maroko itu bahasanya Perancis. Bahasa Perancis itu kalau selamat pagi bonjour, selamat malam bonsoir. Nama waang siapa? Komong tutapel. Nama ambo Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Ambo mahasiswa di Darul Hadis Institute, Jesuit Etudiant Darul Hadis Etablissement. Ambo indak bisa bahasa Inggris. Je ne parle pas anglais, je ne parle français. Jadi itu titel ambo tuh. Nah, itu ditulis panjang-panjang supaya uang terkojuk. Namo dibuat 3 meter. Ambo tidak pernah pesan kepada panitia. Panitia kau membuat. Nah, itu minta diolehkan tadi Bapak Kades. Alhamdulillah bisa bersilaturahim malam iko. Mudah-mudahan silaturahim malam iko memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Kalau adonan selama iko bertetangga, berkawan, nan indak bersapo, nan indak bersalaman, malam iko saling pandang memandang, saling bersalaman, saling berkirim WhatsApp. Mudah-mudahan bersihlah kita semuanya malam ini insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah lil aliyil azim. Lidah awak udah bersih, badan awak sudah bersih, tapi hubungan belum bersih. Maka malam iko awak bersihkan. Ada orang yang masuk surga tidak jadi masuk surga. Kenapa? Karena menyakiti tetangga, karena mengambil hak orang lain, lidahnya kasar. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, sembahyangnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak, tapi kita menolong. Di apa? Syatama haza, mencaci sebulan. Kalamala haza, kalau tuan beli peniti jangan cucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, petanda waktu sudah mau habis. Ada mik tujuh lagi. Kalau Korea miknya mati, tidak bisa nyebut pantun. Kalau mau bisa minta mik bau. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak perbaiki hubungan awak. Terima kasih banyak. Masya Allah, lebih mantap leswa mik bau. Ambo ceramah mati mik itu biasa. Cuma di tempat lain kadang waktu mik selesai mati datang panitia. Pak Ustadz bisa diulang dari awal gitu. Apa yang dipegang Buya kau dari tadi? Iko pertanyaan-pertanyaan yang akan Ambo jawab setelah Ambo ceramah 45 menit. 45 menit tausiah, 15 menit Ambo jawab pertanyaan, 60 menit berada di Kobunduyan. 60 menit ini insya Allah menjadi berkah buat kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada orang yang masuk ke dalam surga dengan sholatnya, puasanya, tak jadi masuk surga. Kenapa? Syatama haza, lidahnya tajam mencaci maki si fulan. Akala mala haza, memakan harta si fulan, menggeser sepadan, timbangan curang. Ada model timbangan sawit kok, nan ketek nan godang sama 50 kilo. Ambo pun duduk situ 50 kilo dia. Itu di akhirat tuh lama azabnya. Ada gotah iko ketek ditimbang 50 kilo dia, dibolah punya batu bata 5 buah dalam. Maka dalam Quran ada surat khusus untuk timbangan, namanya wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main-main timbangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur dan amanah insyaallah. Sebab awak akan mencari uang yang awak khianati pada hari kiamat. Wa may yaghlul,
Siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Maka jangan heran di akhirat ada orang yang memikul kambing, dek curang menghitung kambing zakat. Ada orang yang menghitung lembu, dek curang menghitung lembu zakat. Cuma nanti ada juga orang di akhirat yang memikul berondol, dek curang menghitung buat timbangan. Ada juga yang memikul gotah, ada juga yang memikul salah lawak. Dek dulu waktu sekolah makan 3 bayar 2. Hati-hati, waspadalah. Nah, kau Ustaz Somad kau macam jujur aja nih sekolah dulu. Jangan-jangan ini aku membuat ambo ada juga dulu, tapi ambo lah datang ke sekolah lah, minta maaf lah. Mudah-mudahan ambo, Pak Alirman, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, Pak Repol yang dulu anggota Dewan Kabupaten, inilah jadi Dewan Provinsi Riau. Bapak Ibu bangga? Pak Repol kok agak aneh sekete. Uang di mana-mana sebelum pileg itu Ustaz Somad itu dibawa. Iko indah, sesudah menang baru dibawa ke kebun durian. Kira-kira hebat apa tidak itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awak doakan supaya Pak Repol istiqomah, bisanya memperjuangkan suara masyarakat Riau di parlemen nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Ambo sama Pak Repol kok satu angkatan, sama-sama kuliah 96 di UIN Susko. Ustadz Saidul Bambang 94, Ambo 96. Walaupun kalau muko ini nampak jauh lebih muda, entah apa zikirnya kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah kita bersih kepada Allah, bersih kepada jiran tetangga dengan minta maaf, barulah masuk ke dalam ibadah puasa. Dan masuk ke dalam ibadah iko bersih, ibadah Ramadannya bersih, bertemu yang bersih dengan yang bersih, barulah menghasilkan la'allakum tattaqun, keluarlah orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal. Masjidnya tidak diragukan lagi, coba tengok masjidnya cantik, masjidnya baru, kipas angin, karpet, lantainya pulau keramik. Ambo dibawa di Pak Wali Kota zaman Pak Erman Abdullah Sapari Ramadan, kota Pekembau, bawa balik dari Maroko dulu. Sembayanglah kami di masjid di Pekembau, bukan di kampung, di Pekembau. Sujud tarawih, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, pasir di koning, ulun besemen lagi. Tapi masjid awak cobalah tengok, masya Allah, cantik indah, karpet luar biasa, toilet. Maka tidak ada halangan uang kebun durian untuk sholat tarawih. Siap meramaikan masjid Tengku Abdul Rahman dengan sholat tarawih? Ramaikan malam. Habis sembahyang isya, jangan langsung tarawih, minta Ustadz awak baik kultum, minta ke Ustadz Saidul Tombang, nya banyak guru-guru, banyak santri, buatkan jadwal kultum tarawih dari isya ke tarawih, minta bacakan tafsir Jalalain satu malam satu ayat, supaya jangan sampai tausiahnya malam minggu la'allakum tatakun, malam isuk la'allakum tatakun. Lah nampak bu ya, asal nampak bu ya, aku la'allakum tatakun juga, supaya ayatnya berganti-ganti. Habis ceramah langsung sholat tarawih malam, mintakan kotehnya ke Ustaz Saidul, sebab yang tahun lalu banyak Bilal dan lupo, nan bacaan lama lupo, bacaan yang baru belum belajar, akhirnya bunyi tak apa-apa. Minta padahal bacaannya itu elok-elok, minta ke Ustaz Saidul supaya dituliskan elok-elok, disebarkan ke masjid-masjid di Kebun Doyan, di Kecamatan Gunung Sahilan. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Solawatnya pun juga elok-elok. Cari anak-anak kita yang suaranya bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini supaya malam-malam tarawih kita, selesai sholat tarawih, witir. Habis witir, jangan balik rumah,
Habis witir tadarus. Usahakan awak 10 uang. Ambo, Pak Repol, Pak Alirman, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kades, Ninik Mama. Satu lembar, 10 uang. 10 uang, 1 juz 1 malam. Beko malam 27 awak khatam Quran insyaallah. Amin. Maka di gue grup psiko 10 uang, grup yang 10 uang, grup yang di luar 10 uang. Nah, ini 10 uang di mana? Kami Pak Ustadz sama sesama ahli hisab di luar Pak Ustadz. Ada ahli ruqyah, ada ahli hisab. Aku 10 uang membaca Quran. Grup iko 10 uang kau bertahan, jangan pisah. Sebab apa? Sebab nanti akan khatam malam 27. 1 juz 1 malam. Ringan. Karena kalau baca suang mungkin awak tidak sanggup. Tapi kalau bersama-sama. Tadarus bukan menunjukkan awak hebat. Tadarus bukan menunjukkan awak senior. Untuk yang pertama baca Ustaz Somad dulu. Ustaz Somad baca. Ustaz Somad baca. Auzubillah. Bukan zu Ustaz. Lu. Tipis. Bukan zu. Bukan ju. Bukan zu. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan syaitan Ustaz. Shin. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. Bukan to Ustaz, pakai po. Syaitan. Atau gak balik maju. Berani Pak Kapolsek menegur saya. Tak tahu Pak Kapolsek saya alumni Arab. Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan. Kata Pak Kapolsek, Ustadz, kalau masalah lama di Arab, untuk lebih lama lagi. Selama itu awak membaca Quran surah, awak baca, awak dongau, awak yang menghukum, kata awak baca, awak lelo. Padahal kalau di dongau orang lain, bacaan kita ini banyak salah. Di Ramadan inilah kita memperbaiki bacaan. Jangan menunjukkan saya lebih senior, jilbab saya lebih panjang. Jilbab panjang tidak ada hubungan sama baca Quran. Nama baca Quran itu bukan jilbab, lidah. Oleh sebab itu maka perbaiki bacaan Quran. Rubba talil Quran wal Quranu yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Oh, jadi baca Quran dilaknat Quran. Ya, kenapa? Salah baca Quran. Alhamdulillah Bu ya, kamu tidak pernah salah baca Quran. Dek apa? Memang tidak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah dek membaca daripada tidak pernah salah dek tidak pernah membaca. Anak-anak awak masukkan ke pesantren. Tidak ada yang bisa menjamin fitnah akhir zaman kecuali pondok pesantren. Ambo pesantren, Ustaz Repol pesantren, Ustaz Saidul Tombak pesantren, Ustaz Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Nok Dinar pesantren. Jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Dulu jauh, inilah ada di Gunung Sahilan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, iklan kau memang mesti ada tak ibunya ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mau bacakan beberapa pertanyaan yang sudah diseleksi oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Apa hukumnya menikah dengan sepupu dari sebelah ayah dan sebelah ibu? Misalnya ambo adik-beradik dengan Pak Repol. Ambo anak pertama, Pak Repol anak kedua. Anak ambo laki-laki, anak Pak Repol perempuan pedusi. Lalu kami nikahkan anak kami. Apakah boleh apa tidak? Maka menurut ayat Quran, wa banati ammika, anak-anak pamanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak paman maksudnya anak paman. Itu menunjukkan boleh menikah walaupun ayahnya adik beradik saudara kandung. Tapi mungkin di sebagian adat tidak boleh. Kenapa nenek moyang dulu tidak membolehkan? Karena mereka pakai pendapat Abu Bakar Siddiq, iqtaribu tasihu, menikahlah dengan orang asing maka kau akan sehat. Dikhawatirkan kalau menikah jarak terlalu dekat itu tidak baik bagi gen, bisa menimbulkan akad. Tapi kalau nikah dengan orang yang jauh lebih baik, apalagi jauh kampungnya bersilaturahim, jauh sukunya. Orang Melayu nikah dengan orang Minang, orang Batak menikah dengan orang Bugis, orang Banjar menikah dengan orang
Papua, maka ini sudah menjadi nasional. Tapi kalau secara hukum fikih, ayah dengan anaknya menikah, hukumnya boleh. Nah sekarang bagaimana kalau ibunya adik-beradik? Hebatnya di Kebun Durian. Jadi lain untuk ceramah, lain untuk tanya jawab. Luar biasa. Ambo laki-laki, adik Ambo pedusi. Inyo punya anak, Ambo punya anak. Ambo nikahkan anak Ambo dengan anak Inyo. Sah secara fikih, boleh. Ibu perempuan, adik ibu perempuan. Ibu punya anak laki-laki, adik ibu punya anak perempuan. Nikah anaknya secara fikih sah. Tapi kita tidak hanya fikih, ada adat istiadat. Maka Ambo menjawab secara fikih. Adapun secara adat istiadat, musyawarahkanlah dengan nenek mama. Awak pakai adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Menikah dengan orang sesuku di sebagian tempat tidak dibolehkan. Itu supaya kita lebih jauh, lebih menjalin silaturahim, lebih berkeluarga. Karena kalau terlalu dekat ini, kalau sampai terjadi sesuatu, putus silaturahim. Nah ini mesti dijaga dengan baik. Karena pertanyaannya tentang fikih, Ambo jawab secara fikih. Bagaimana menurut Ustadz dari sisi agama tentang mitos di salah satu suku, jika membuat acara hajatan baik kecil besar selalu turun hujan meskipun pada musim kemarau atau musim panas? Hujan ini kita berdoa kepada Allah. Malam kau hajatan tidak ada turun hujan. Apakah malam kau pakai pawang? Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan ke kami. Di sebagian tempat hujan itu diminta turun. Makanya ada sholat sunat minta hujan, namanya istisqa. Itu menunjukkan bahwa hujan itu rahmat, hujan itu diminta. Tidak ada sholat sunat menolak hujan. Yang ada sholat sunat menolak bala, sholat sunat hajat. Oleh sebab itu kalau kita buat acara turun hujan, kita terima. Apalagi kita ada gedung, kita ada tenda, kita turun hujan, acara malam ini andai turun hujan, kita pindah ke dalam, kita pakai tenda. Maka kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surut bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an lahu kun fayakun. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah ingin mengasih, ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah tidak mengasih, tak ada yang bisa menurunkan. Semua kita berkumpul minta hujan. Kalau tidak, kata Allah, tak turun. Semua kita ingin menghalangi hujan. Kalau turun, kata Allah, turun. Oleh sebab itu kita tak boleh meminta kepada dukun, tak meminta kepada jin, meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan tidak rusak akidah kita insyaallah. Yang rusak akidahnya taubat nasuha, karena yang diundang Ramadan orang yang tidak musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mati? Siapa manusia? Apa yang kita pertanggungjawabkan setelah kita mati? Latus alunna yauma izin anin. Itulah ayatnya. Sodo naim. Naim artinya nikmat. Mato, telingo, jantung, inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan diminta tanggung jawab. Tangan akan bercakap. Bapak Ibu hafal ayatnya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Diminta tanggung jawab. Anak-anak awak akan diminta tanggung jawab. Sudahkah diajarkan anak baca Quran? Sudahkah disuruh bini pakai jilbab? Sudahkah laki bertanggung jawab? Sudahkah membayar zakat? Sudahkah laki membawa anak istri ke masjid?
ikut sodonya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus pertanyaan-pertanyaan itu nanti insyaallah. Siapa manusia yang paling beruntung di dunia dan di akhirat? Orang yang paling beruntung di dunia di akhirat, kata Nabi. Siapa pemilik dunia ini? Man asbaha aminan fi sirbihi. Bangun pagi hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi. Badannya sehat. Wa innahu qutu yaumihi. Ada yang dimakan hari itu. Syarat bahagia dalam Islam tidak banyak. Yang pertama, hati tenang. Yang kedua, badan sehat. Yang ketiga, adonan akan dimakan. Fa'ka'annama izat lahu dunya bihadzafirha. Maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Maka doa yang diajarkan pada kita, doa segala doa, inti dari segala doa, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Jadi bagi yang repot, susah, payah berdoa, tahu besok malam kenduri menyambut puasa, diundang orang, imam tak datang, ustaz tak datang, ditunjuk baca doa. Baca doa, jangan ragu, angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma kadang anak-anak muda kau disuruh baca doa. Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mempersulit, Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya insyaallah. Enggak habis-habis koktel kan? Saya anak perempuan pertama dan sudah berkeluarga, punya anak 2 orang. Adik masih duduk di bangku sekolah. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tua sangat tidak mencukupi. Apakah saya sebagai anak tertua harus membantu menghidupi orang tua dan adik saya? Ambo laki-laki yang wajib ambo nafkahi 5. Pertama bini, kedua anak, ketiga ayah, keempat ibu, kelima mertua kalau nya tak mampu. Jadi itu wajib ambo nafkahi, wajib ambo beri makan. Adapun saudara maka tidak wajib kita nafkahi, tapi kita tolong. Itu kalau laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang tidak bekerja, bukan pegawai ASN, yang tidak punya keterampilan, dia hanya ikut suami, maka tergantung suami. Kalau suaminya mengasih, kata dia, ini untuk belanja kita, ini untuk anak, dan ini untuk orang tuamu, ini untuk adikmu. Tapi kalau perempuan mengambil uang belanja suaminya, diberikannya kepada orang tuanya, maka dia sudah berkhianat. Karena duit itu bukan untuk orang tuanya, duit itu adalah untuk nafkah dia dan anak-anak. Inilah pentingnya ibu mendapatkan menantu yang baik-baik, yang tahu agama, dan orangnya tak jauh-jauh dari sini. Inilah dia anak-anak muda ini. Ibu kalau mau cari menantu, tengok ini. Yang senyum yang udah berbini pula. Ini yang hadir ini laki-laki yang soleh-soleh semua insyaallah. Bagaimana nazar sebelum sampai tapi orangnya sudah mati? Maka jangan mudah mengobrol janji kepada Allah. Saya bernazar, kalau nanti anak saya lulus, saya akan puasa 3 hari. Langsung laksanakan. Kalau nazarnya ditulis sebelum dilaksanakan orangnya mati, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Hadisnya sahih. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya menggantikan puasa. Di antara puasa yang wajib itu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Jadi puasa nazar wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Maka ibu bapak yang ada utang ditulis supaya anak-anak nanti utang kepada manusia dibayar. Makanya waktu melepas jenazah apa kata anak bapak ibu? Kalau ada jiran tetangga yang punya utang kepada bapak ibu kami, tolong datang ke ahli waris. Itu utang kepada manusia. Utang kepada Allah bagaimana? Maka utang kepada Allah, fadainullah ahaqqu an yuqda, utang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan, ditunaikan. Jangan mati meninggalkan utang. Nazar yang lain, bersedekah. Kalau saya nanti anak saya lulus, saya akan bersedekah motong kambing, maka ditunaikan.
sebelum ditunaikan mati, maka ahli waris membayarkan nazarnya dengan mengambil dari harta warisan, karena itu termasuk utang. Utang tak boleh dibayarkan, tidak boleh harta warisan dibagi sebelum utang dibayarkan. Syarat membagi harta waris dua. Yang pertama, mimba diwasiatin, keluarkan wasiat. Audain, bayar utang, keluarkan wasiat. Wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Lalu kemudian bayarkan utang, sisa itu barulah dibagi kepada ahli waris. Jangan mudah bernazar. Kalau sudah bernazar laksanakan. Catat, kalau mati ahli waris akan menunaikan insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merestui, meridhoi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini insya Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah kepada orang-orang tua yang sudah mendahului kami, bil khusus kepada Tengku Abdul Rahman dan keturunannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, Kabunduyan, dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam sampai ke anak cucu kami, sampailah nanti kami menghadap Engkau, sampai kami masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf membangun masjid, berikanlah balasan terbaik. Jadikan sebagai hamba-Mu yang ikhlas. Berikan kelimpahan rezeki supaya dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al hadhil jamaah jama'atan mubarakah. Jadikanlah jamaah yang hadir malam ini menjadi jamaah yang diberkahi ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kebaikan, ampunan, ridha, taufik, hidayah, inayahmu kepada semua yang hadir ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala aiban illa satarta. Tutupi kami segala aib-aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Tunaikanlah dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana malam ini kami berkumpul di Kabunduyan, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD tentunya, dan kami juga meminta kesediaan terlebih dahulu Al-Ustaz untuk dapat foto bersama didampingi juga dengan Bapak Kapolsek, Bapak Camat, dan didampingi Mama. Tentunya kami persilakan pula. Dan sebelumnya kami juga ingin mengumumkan Bapak Ibu jemaah sekalian, pemenang dari undian ataupun dari Yayasan Tabung Wakaf tadi bernama Mona Lisa dengan nomor telepon 085271258438. Kemudian pemenang selanjutnya Bapak Asran dengan nomor